Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat agar dapat melaksanakan aktivitas kuliah dan praktikum walaupun secara daring ini. Selamat datang di praktikum kedua, praktikum basis data. Adapun materi untuk praktikum pertemuan kedua ini adalah pemahaman kasus dengan identifikasi entitas. Bersama saya Cahyadi. Adapun dosen pengampunya ada Pak Jeffrey Fahana STMkom, kemudian ada Ibu Miftahur Rahmah Skom MN, kemudian ada Ibu Dewi Soyusiowati STMT, kemudian ada Ibu Ana HSC Skom MCS, dan yang terakhir ada Ibu Sri Winiarti STMCS. Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan. Masuk ke materi. Pertama, apa itu entitas dan apa itu atribut? Entitas atau tabel merupakan individu atau objek yang memiliki suatu yang nyata eksistensinya dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Sedangkan atribut adalah karakteristik atau ciri yang mendefinisikan entitas sehingga dapat membedakan antara entitas yang satu dengan entitas yang lainnya. Dalam sebuah entitas pasti memiliki satu atau lebih atribut untuk mendefinisikan karakteristik dari entitas tersebut. Contoh atribut dari entitas mahasiswa yaitu adanya nama, NIM, dan alamat. Kemudian MySQL. Apa sih MySQL? MySQL adalah sebuah program database server yang mampu menerima dan mengirimkan datanya dengan sangat cepat, multi-user, serta menggunakan perintah dasar SQL atau Structured Query Language. MySQL mempunyai dua bentuk lisens, yaitu free software dan shareware. MySQL yang biasa kita gunakan adalah MySQL Free Software yang berada di bawah lisensi GNU atau GPL General Public License. MySQL pertama kali dirintis oleh programmer database bernama Michael Widenius. Selain database server, MySQL juga merupakan program yang dapat mengakses suatu database MySQL yang berposisi sebagai server, yaitu program kita berposisi sebagai klien. Jadi MySQL adalah sebuah database yang dapat digunakan sebagai klien maupun server. Database MySQL juga merupakan suatu perangkat lunak database yang berbentuk database relasional atau disebut Relational Database Management System atau DBMS yang menggunakan bahasa permintaan yang bernama SQL. Nah, untuk aplikasi MySQL sendiri, untuk di Windows kita bisa menggunakan SAM, kemudian untuk di Linux bisa menggunakan LAM, dan untuk di Mac sendiri bisa menggunakan aplikasi MAM. Kemudian, kelebihan MySQL dibandingkan dengan database lain. Database MySQL memiliki beberapa kelebihan dibanding dengan database yang lain. Antara lain, MySQL merupakan database management system atau DBMS. Kemudian MySQL sebagai relation database management system atau DBMS atau disebut dengan database relational. Kemudian MySQL merupakan sebuah database server yang free, artinya kita bebas menggunakan database ini untuk keperluan pribadi ataupun usaha tanpa harus membeli ataupun membayar lisensinya. Dan kita nggak perlu crack-an lagi gitu untuk yang biasa nge-crack. Kemudian MySQL merupakan sebuah database client. Kemudian MySQL mampu menerima query yang bertumpuk dalam suatu permintaan atau multithreading. Berikutnya, MySQL merupakan database yang mampu menyimpan data berkapasitas sangat besar hingga berukuran gigabyte sekalipun. Kemudian MySQL didukung oleh driver ODBC. Artinya, database MySQL dapat diakses menggunakan aplikasi apa saja termaksud berupa visual seperti Visual Basic, PHP, dan DLP. MySQL merupakan database server yang multi-user, artinya database ini tidak hanya digunakan oleh satu orang saja, akan tetapi dapat digunakan oleh banyak pengguna atau banyak orang. Kemudian, MySQL mendukung field yang menjadikan sebagai kunci primer atau kunci unik. Kemudian yang terakhir, MySQL memiliki kecepatan dalam pembuatan tabel maupun update tabel.
Kita masuk ke studi kasus perpustakaan. Nah, untuk proses bisnisnya seperti ini. Saat meminjam buku di perpustakaan, seseorang akan melakukan registrasi terlebih dahulu. Kemudian, data peminjam akan disimpan oleh sistem dalam basis data. Setelah itu, baru dapat dilakukan berbagai transaksi, yaitu meminjam buku, perpanjangan peminjaman, pengembalian buku, pembayaran denda. Seluruh transaksi yang dilakukan disimpan dalam basis data dan dapat diakses kembali oleh sistem sesuai dengan kebutuhan. Kemudian peminjam dapat mencari buku yang akan dipinjam dengan menekan tombol Find atau Search. Setelah itu, sistem informasi akan berinteraksi dengan basis data perpustakaan untuk mencari buku tersebut. Lalu, hasil pencariannya akan ditampilkan pada layar melalui interaksi yang terjadi antara sistem informasi dengan basis data. Kemudian, petugas perpustakaan dapat mengetahui secara otomatis jika peminjaman buku lebih dari ketentuan yang berlaku. Kemudian peminjaman belum mengembalikan buku tetapi akan meminjam lagi buku yang lain, dan pemberitahuan ada yang kena denda pada hari H. Nah, untuk contoh ada entitas dan atribut apa aja yang dibutuhkan dalam perpustakaan. Ini ada beberapa table ataupun entitas yang akan dibutuhkan. Yang pertama ada tabel buku. Untuk atributnya ada kode buku, judul buku, pengarang, penerbit, dan tahun terbit. Kemudian ada tabel peminjam, misal yang menggunakan nomor peminjam, nama peminjam, alamat, nomor telepon, dan email. Kemudian ada data petugas perpustakaan, misal menggunakan atribut NIK nomor induk karyawan. Kemudian ada jabatan dan level. Kemudian ada data transaksi peminjaman dengan atributnya tanggal pinjam, kemudian kode buku, jumlah buku, nomor peminjam, dan nama peminjaman. Kemudian ada tabel transaksi perpanjangan peminjaman. Misal, atributnya ada tanggal perpanjangan, kode buku, jumlah buku yang diperpanjang, kemudian nomor peminjam, perpanjangan keberapa, dan alasannya. Kemudian ada tabel transaksi pengembalian buku. Misal ada atribut tanggal pembelian, kemudian kode buku, jumlah buku yang akan dikembalikan, ada nomor peminjam. Dan yang terakhir ada tabel transaksi pembayaran denda. Misal ada atribut tanggal denda, kode buku, jumlah buku yang kena denda, kemudian nomor peminjam, dan statusnya. Nah, nanti semua ini akan kita terapkan ke dalam database-nya. Nanti ini adalah nama tabelnya dan ini adalah atributnya. Kemudian pada contoh lain, pada contoh sistem informasi rumah makan. Nah, untuk proses bisnisnya, seorang pelanggan memesan makanan, kemudian pelayan akan memasukkan pesanan melalui sistem informasi rumah makan, kemudian data tersebut disimpan dalam basis data, lalu kasir mencetak struk transaksi pemesanan, kemudian pelanggan akan membayar tagihannya tersebut. Nanti entitas dan atributnya, nanti ada entitas makanan, untuk atributnya ada kode makanan, nama makanan, kemudian harga, kemudian ada tabel minuman, atributnya kode minuman, nama minuman, dan harga, kemudian ada data pelayan atau tabel pelayan, misal ada kode pelayan, nama, alamat, dan nomor telepon. Dan yang terakhir ada tabel transaksi pembayaran, misal ada atribut pembayaran, kode makanan, kode minuman, quantity, kemudian jumlah total, jumlah yang dibayar, sama kembaliannya. Nah, langsung saja kita masuk ke implementasinya ke dalam database. Bagaimana cara kita memasukkan semua entitas dan atribut tadi ke dalam database. Untuk studi kasusnya kita ambil yang studi kasus pada rumah makan. Nah, aplikasinya di sini kita akan menggunakan aplikasi SAM. Nah, seperti biasa kita langsung jalankan aplikasinya Apache sama MySQL. MySQL ini yang akan kita butuhkan nanti dalam mengelola database ataupun basis data.
Untuk bukanya kita bisa klik admin, nanti dia akan mengarah ke localhost phpMyAdmin. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Atau kita bisa mengetikkan di link URL-nya ini, ketikkan aja localhost kemudian phpMyAdmin. Nah, nanti sama saja akan kebuka nanti tampilan phpMyAdmin-nya. Ini adalah tampilan awal dari phpMyAdmin. Kemudian di sini ada database. Nah, sekarang kita akan membuat database terlebih dahulu. Nah, untuk contoh ini, contoh pada yang dibutuhkan di rumah makan, kita akan membuat dua table. Table yang akan kita buat ada table data makanan sama table pelayan. Nah, kemudian untuk membuatnya kita masuk ke database, klik database, atau bisa langsung menggunakan ini, klik new, nanti akan mengarahkan ke sini, ke database-nya. Nah, misal nih kita ke halaman awal nih, kita klik new, nanti dia akan masuk ke proses pembuatan database, create database. Kemudian masukkan nama database-nya, kita masukkan RM atau rumah makan, kemudian create. Nah, kemudian kita masukkan nama table, tadi ada makanan. Nah, kemudian berapa kolomnya, kolom yang dibutuhkan ada berapa. Di makanan ini ada 1 kode makanan, 2 nama sama harga, berarti ada 3, kemudian go. Di sini kita masukkan kode makanan, tipe datanya integer. Nah, di sini ada auto increment, nanti dia otomatis bertambah. Misalnya data awalnya 1, nanti dia akan otomatis bertambah 1, dan 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan index name-nya ini pilih primary, dan tekan go. Kemudian ada nama makanan. Nama makanan ini kita masukkan dia varchar, panjangnya kita masukkan 128 lah. Kemudian ada harganya ini kita masukkan saja ada big integer. Kemudian kita save. Nah, otomatis akan kebuat tabel makanan. Kemudian kita akan buat tabel lagi untuk tabel pelayan. Numbers of column, karyawan berapa? Karyawan atau pelayan? 1, 2, 3, 4, ada 4. Kemudian go. Kemudian di sini kita masukkan kode pelayan. Seperti biasa kita centang auto increment, kemudian pilih indexnya primary, go. Kemudian ada nama pelayan. Nama pelayan kita masukkan varchar, panjangnya 128. Kemudian ada alamat. Kemudian alamatnya ini kita masukkan teks. Kemudian yang terakhir ada nomor HP. Kita masukkan integer saja. Kemudian kita save. Nah, setelah database-nya terbuat, kita coba mengisi tabel-tabelnya ini. Untuk mengisinya sangat mudah, kita langsung ke menu insert.
Nah, untuknya ini, untuk kode makanan bisa kita kosongkan, nanti akan terisi sendiri dia. Misalnya nama makanan yang pertama misalnya pisang keju, itu harganya misal 15.000. Kemudian nama makanan yang kedua keripik udang, itu nama makannya nasi padang lah ya. Kemudian harganya 20.000 misal. Kemudian langsung tekan go. Nah, untuk melihat hasil yang kita inputkan tadi, kita pindah ke ini, dari SQL pindah ke browse. Nah, nanti akan otomatis terisi ya kode makanannya 1, padahal tadi kita kosongkan karena kita menggunakan auto increment. Nanti otomatis dia akan kisi 1 dan setelahnya pasti akan kisi 2. Dia akan bertambah 1 tingkat gitu. Dari 1 tambah 1 2, maka akan menghasilkan 2. Kemudian nama makanan pisang keju, kemudian harganya 12, kemudian nasi padang dengan harganya 20.000. Kemudian kita pindah ke tabel lain, kemudian kita coba inputkan tabel pelayan, tapi kita coba lihat dulu tabel pelayan, kemudian struktur, kemudian di ini tipenya kode pelayan. Di sini ada primary key dengan tipe integer, panjangnya 11, nama pelayan, tipenya varchar, panjangnya 128, alamat teks, nomor HP. Oh iya, nomor HP kita ubah saja tipe datanya ke teks, dia bisa diisi dengan fieldnya yang panjang pakai teks. Kita ubah pakai teks saja, kemudian save. Nah, udah pakai teks. Kemudian kita melakukan insert data, kode pelayan kita masukkan 147, nama pelayan Abdul Ghafur, alamat lingkungan Karijawa, nomor HP 82. Kita masukkan sembarang saja nomor HP-nya. Kemudian untuk kode pelayan yang kedua masukkan 148, nama pelanggan Maimunah, kemudian alamatnya kita masukkan lingkungan Simpasai, kemudian nomor HP berapa 082 dan 4. Kemudian kita save, tekan go. Nah, ini otomatis dia akan masuk ke data table data pelayan. Kita coba browse untuk melihat isinya. Nah, nanti otomatis dia kode pelayannya sesuai dengan yang kita inputkan tadi. Kemudian nama pelayannya ada Abdul Ghafur sama Maimunah seharusnya typo. Kemudian ada alamatnya lingkungan Karijawa sama lingkungan Simpasai dengan nomor HP-nya sekian. Baik, itulah cara kita membuat database di PHP-MyAdmin. Kemudian kita udah mengisi datanya juga. Kita udah membuat tabelnya beserta isian data. Kita juga udah belajar cara menentukan entitas dan atributnya dari studi kasus yang sudah ada. Demikian video dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.